Balaran, beri ngadaguan sajen. Alhamdulillahilladzi Qadihi rufi wa kullu man lam yantaqi lam yantaqi anana ayujirana linariya mudha'ifan ujurana wa ayakuna nafi'an bi'ilmihi man lana bihifdihi wa fahmihi wa ayakuna nafi'an bi'ilmihi man lana bihifdihi wa fahmihi mufidul qasadu wa kalimatul ladun mufidul mufradun ismi wa fi'il thumma harfin maqasim wa hadhihi salatu hadiya kalim wa qawlun la fada fada mutaqaqqaqun wa qadwa inna zaydan taqawal ismu bil tanwini wa qaddi'u wa hafi qadin wa bilami wa ali tasdini wa nuni wa yakin alanna wa qali wal harfu lam yasulahu alama ilam tifa qabulil alama lam yasulahu alama ilam tifa qabulil alama irabun taqiru akhir kalim taqdiran jadwal wajar wa kullu ghairal jadli fil asma yaqul fil fi'li wal hadun kana wasairul asma'i haitsu la syabqa min al-urufi mu'raba wa ghairul asma mabniun wala mudari'un min kulli nunin qad wala lirafi minha dhammatun sabitun lamun hadith
ismin mufradin bitafsirin kaja'an abudu wajah bertanisin kamuslimatin wa kulli fi'lin mufradin kayati walau bidukuri salimi kasolihuna umulul makarimi muqadan muqabaro wafil musannana uzaidan alif wa nunifil mudari'il ladhi urif sayaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa tatalina tarhamina ali wa syaharat bil khamsatil af'ali wa taf'alina Amsun waya patatun alif Fasun waya unsum manunun kan hadif Fasibifat domin qadrufi Hila kahindatin fafatumuni Waj'al linas bil khamsatil asma alif Amsibikas jam'i tanisil urib Wanas bukil ismil ladhi qadsuni Tadkirin musahin biya Khamsatul af'alu haitsu tamtasib fa'ad kununi raf'i mutlaqun yajib fa'ad kununi raf'i mutlaqun yajib alamatul hafdil lati bihan nabat asun waya'un summa fatatun aqafatun kasri maninal as'alikir bihaisu yang sari Waqadiyya ikullama biha nusib Walam satul asma'i bi'atiyatusi Waqadiyya ikullama lam yasari Walma biwasil fi'li sara yatasib Bi'ayyahuzal ismu ilataini Au ilatan tubni anisnataini Ba'alikut ta'nisi Allah fardaha Wasiwatul jam'ilati qanitaha Tanil wasfu ma'adul urib awazi fi'lin nuni wa alif Fahadihi salasatun ma'ala wa zada tarkiba wa asma'ul ajab Kata-katani simbi ma'ala alif Ayyullah au ya'ni ba'da asuri Kata-katani simbi ma'ala alif Ayyullah au ya'ni ba'da asuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan berkahnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki orang tua singkat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan. Kemudian yang sudah lancar semoga diberikan tetap keberkahan. Kemudian yang sedang sakit orang tua kalian semuanya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semuanya dengan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat serta berkah. Hadek milikna luhur darajatna. Itu semuanya karena ilmu kalian semuanya. Dan keterampilan kalian semuanya. Insya Allah semuanya akan dimudahkan rezekinya, khususnya rezeki ilmu yang akan menunjukkan kita semuanya kepada jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, materi yang sudah tersampaikan tentang i'rab ada berapa? I'rab itu ada berapa macamnya? 1 2 3 4. Ya, yang sudah kita bahas tentang i'rab rofa beserta tanda-tandanya, kemudian yang kedua i'rab nasab beserta tanda-tandanya. Dan pertemuan hari ini kita membahas tentang i'rab jar berikut tanda-tandanya. Kita kaji dalam kitab Arba'in bahwa i'rab jar atau JR atau istilah yang lain dengan istilah khofad nanti ada 3 macam tandanya ya. Kemudian tanda yang pertama itu apa? Kasroh. Yang kedua tandanya apa? Yang ketiga tandanya apa? Fathah. Oke. Jadi i'rab JR itu akan ditandai dengan yang pertama adalah dikasih tanda dengan kasroh. Ya, ditandai dengan i'rab kasroh. Itu untuk JR atau i'rab khofad ya. Kemudian disebutkan tadi itu bahwa i'rab khofad atau JR itu dikasih tanda dengan 3, yaitu kasroh, iya, kemudian fathah. Manakah kaidah yang menunjukkan penjelasan seperti itu? Manakah yang menjelaskan bahwa i'rab atau alamat jar itu dikasih tanda dengan 1 kasroh, yang kedua oleh iya, yang ketiga oleh fathah. Artinya JR-nya dengan kasroh kelihatan ya, tanda baca yang ada di bawah, kemudian dengan iya, kemudian dengan fathah. Manakah kaidah yang menjelaskan seperti itu? Bunyinya apa? Ladzi bihandobat. Ya, itu. Satu-satu aja dulu. Itu i'rabnya itu dengan kasroh yang pertama. Ya, kasroh itu memiliki ketentuan atau istilah lain aturan. Bacalah dengan JR atau khofad atau tanda baris yang ada di bawah itu. Dengan dikasih tanda yaitu yang disebut dengan kasroh. Pada kalimat isim yang diketahui ketika ropanya itu dengan
dengan domah, ya, dengan domah. Sekiranya lafadz itu adalah merupakan lafadz yang munsharif, ya, berarti ketika domahnya itu ketika rofanya dikasih tanda domah, maka nanti ketika JR-nya dikasih tanda i'rab kasroh, ya, ditandai dengan pada i'rab kasroh, ya. Kemudian tentu lafadznya itu lafadz yang munsharif. Manakah kaidah yang menjelaskan itu? Kita sedang menjelaskan tentang i'rabnya kasroh. I'rabnya itu dengan kasroh, yaitu pada kalimat isim yang ketika rofanya itu dibaca domah. Ya, tentunya kita sudah ketahui bersama berulang-ulang apa saja lafadz yang dibaca domah ketika rofanya itu. Nanti sekarang saya menuntut mana kaidah amritinya yang menjelaskan bahwa dengan kasroh itu merupakan sebagai tandanya. Iya, betul. Fahfid bikas rima minal asma urid pirafihi bidomatid. Top, sakitu. Sekarang kita uraikan. Kasrohnya itu nanti akan berupa nampak atau istilah lain bahasanya dohiroh. Dohiroh itu berarti kelihatan oleh kasat mata. Yang mana sih isim yang rofanya dengan domah itu? Nanti ketika JR-nya itu harus dengan kasroh. Isim apa saja? Satu, isim mufrad munsharif tentunya. Contoh, marartu bi Zaidin. Nah, dinnya itu yang dibahas. Bi Zaidinya. Zaidin yang kemasukan huruf jar berupa ba. Bi Zaidin. Lafaz Zaidin ketika rofanya itu dibaca domah. Jaa Zaidun, ya. Nah, ketika rofanya dengan domah tentu bisa diharokati kasroh. Maka harus dimasuki dengan amil apa? Jer, ya. Huruf jer supaya kasroh. Ya, supaya kasroh. Marartu bi Zaidin. Paham ya? Enggak kita tulis, pokoknya kamu bayangkan saja tulisannya itu. Karena sudah berulang-ulang, mesti membuat contohnya dengan itu. Itu yang isim mufrad. Tentunya yang munsharif. Baik. Kemudian yang kedua, pada format apa? Jama' taksir yang munsharif. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya kita bisa bikin tina wajan fa'ilun, af'ila'u. Cara perubahan format dari mufrad kepada jama' taksir itu banyak. Tidak rijalun saja. Ya, salah satu diantaranya mengikuti wajan fa'ilun. Kemudian maujudnya ininya af'ila. Nah, ini. Contoh, teman apa bahasa Arabnya? Teman apa? Sadiqun.
Ya, sodikun. Jadi as di ko. Ini juga jamak taksir. As di ko. Nanti lihat perubahan banyak nanti, belum sampai ya salah satunya. Kemudian kita mau bentuk tadi salah satu lafaz yang dibaca kasroh dari format apa? Jamak taksir ini. Buat apa kalimatnya? Marartu bi as dikoi. Bi as dikoi. Ini kasroh. Kenapa kasroh? Karena kemasukan amil jar itu. Oke? Ya, tadi kan disuruh untuk memakai salah satunya i'rab kasroh, ya. Yang ketika ropanya itu dibaca domah, bisa aja jaa asdikoun. Jaa asdiko. Nah, ropanya dengan domah, ya. Jaa asdikoun. Maka nanti ketika JR-nya itu dengan kasroh, ini contohnya bias dikoi. Kelihatan ya? Kelihatan kasrohnya karena kita sedang menjelaskan kasroh yang dohiroh. Kasroh yang dohiroh. Yang ke selanjutnya apa? Jamak muannas salim. Contohnya apa? Yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Harokatnya dengan kasroh. Apa contohnya? Apa contohnya? Yang jamak muannas salim? Ya, betul. Ayo, Pak. Soalnya ada yang menyebutkan apa? Muslimati. Bil muslimati. Itu kelihatan. Bil muslimati. Ya, kelihatan. Oke. Tuh yang dohiro. Sekarang yang kedua formatnya yang muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Dikira-kirakan, berarti nanti tidak nampak, tetapi tetap harokatnya adalah harokat kasroh, betul. Harokat kasroh ya. Harokat kasroh, tetapi yang muqaddarah. Loh, yang muqaddarah itu ada di mana formatnya? Satu, isim maksur. Apa itu pengertian isim maksur? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim mu'rab. Ya. Isim maksur adalah isim mu'rab. Fi akhirihi alifun lazimatun. Isim maksur adalah isim mu'rab, artinya bisa rubah harokatnya. Fi akhirihi alifun lazimatun, yang dalam akhir lafadz isim itu nanti terdapat alif lazimah, artinya alif yang tetap. Nanti bentuknya ada yang berupa alif. Contohnya apa? Contohnya aso. Nah, ketentuan alif lazimah itu sebelum ada alif ada harokat yang dibaca fathah.
Ya. Nanti ada yang berupa alif tapi rengkol iya. Alif tapi ngarengkol berupa rengkol iya. Naon contohna? Naon contohna? Alif tapi ngarengkol berupa iya. Jika iya itu contoh apa? Musa. Ini namanya alif lazim atau disebut dengan alif maksurah. Ya, isim maksurah. Isim karena nama. Ya, isim adalah nama. Isim nama. Fiil pekerjaan. Huruf bukan nama, bukan pekerjaan. Begitu. Ini namanya alif maksurah. Ya, atau alif lazimah yang tetap. Sebelum ada alif ini ada huruf sin yang menyandang harokat fathah. Begitu ketentuannya. Baru dikatakan sebagai isim maksur. Ya. Kemudian contohnya saya minta dari isim maksur berupa mufrad misalkan. Apa? Ayo. Contoh dari isim maksur dari bentuk mufrad. Apa? Yuk, ada yang bisa membuat contoh? Betul. Ayo sebutin. Nyurup deh. Ditanya. Benar sok apa? Apa pemuda? Al-Fatah. Ja'a Fatah. Lamun perempuan Fatah. Sudah ada. Ini yang dimaksud Fatah. Ya, Ja'a Fatah. Ada ropanya ada. Tanda ropanya pakai apa? Tanda ropanya pakai apa? Pada kalimat Ja'a Fatah. Lupa. Cirinya ropa dengan apa? Yang pertama, doma. Berarti ini doma sebetulnya. Tapi mukod daro. Domanya tidak ada. Lah kenapa? Karena menjadi fa'il. Ya, menjadi fa'il betul. Ya. Oke, sekarang kita sedang menjelaskan harokatnya itu dengan tanda JR-nya itu dengan kasroh. Buatkan contoh. Apa? Halo. Asupkan, kasih tanda JR ininya. Saya melihat seorang pemuda maror tu bi patah. Ya, betul nggak? Bi patah. Pan kemasukan huruf jar. Tak kenapa nggak bipati, tapi bipata. Ya JR tanda baca kasrohnya itu muqaddarah, dikirakan. Jadi pada dasarnya ini harokatnya harokat kasroh, tidak ditampakkan. Ya, karena kita sedang membahas tentang isim mufrad yang muqaddarah. Paham tidak? Halo. Nyambung gak nih? Oke, nyambung. Selanjutnya sekarang yang jamak. Formatnya yang jamak tapi muqaddarah. Alif maksur yang muqaddarah.
Kasrohnya itu, tanda baca kasrohnya itu yang mukod daroh. Apa contohnya? Apa contohnya? Bahasa Arabnya mati no? Mati dikubur. Mati dikubur. Nah, bahasa Arabnya maut. Mautun alias is dead. Oke, alias is dead. Jamaknya mau tak. Mau tak. Ada alifnya. Halo. Ada. Ya, mana? Alifnya mana? Ini. Kemudian sebelum alif ada huruf ta berharakat fathah. Nah, ini adalah namanya apa? Isim maksur. Isim maksur berupa jamak. Pirang-pirang wong kang mati. Nu sajen deui contohnya, misalkan ai kotlun teh naon? Kotlun itu apa artinya? Kotala. Hah? Kotalat telah membunuh. Membunuh ing nyamuk. Wah, bahasana membunuh. Ayo dipayahan nyamuk. Ya. Kemudian mengikuti wajah pakla. Jadi kot la. Ada alifnya? Ada. Kemudian dibentuk jamakeun. Apa? Dibentuk jamakeun. Di paehan kotilun. Kotilun ini jamak. Kotilun. Berarti mukot lah gitu. Nah, mukot lah. Ini alifnya. Perubahan dari satu bentuk mufrad kepada jamak. Gitu. Ya. Caranya tetap untuk menerapkan JR-nya itu dengan kasroh, masuki huruf JR bebas. Jangan ba aja, silakan min atau ila dan lain sebagainya. Ada berapa huruf JR? Ada berapa huruf JR? 9. Coba sebutkan, masih ingat enggak? Ya silakan, nanti kalau ketemu huruf JR otomatis nanti lafadznya itu baik yang dohiroh ataupun yang mukodaroh tentunya akan dibaca JR ya. Lanjut. Itu adalah yang maksur. Isim maksur. Yang kedua, isim mangkus. Jadi isim mangkus itu apa pengertiannya? Iya. Contohnya apa? Al-Qadi. Itu ada berupa, akhirnya ada berupa huruf ya. Oke. Jadi begitu. Itu adalah JR-nya dengan apa? JR-nya dengan apa? Kasroh. Sekarang yang kedua, tanda JR-nya itu dengan ya, perhatikan. Ciri JR-nya itu memakai huruf
Iya. Ya. Oke, ketentuannya apa? Ketentuannya artinya kita membaca JR dengan iya pada lafaz isim yang dibaca nasab. Ya. Yang dibaca nasab. Nasabnya itu tentu dengan iya ataupun JR-nya juga dengan iya gitu. Ya. Oke. Nah, itu akan terjadi pada format 1. Isim musanna. Coba buatkan contoh yang musanna. Apa contohnya? Contoh tasniah. Contohnya apa? Yang tasniah artinya menunjukkan arti 2. Apa contohnya? Ja'a bi zaidaini. Ya. Pakai huruf jar. Karena kita sedang menjelaskan tentang kasroh JR-nya itu dengan huruf ya, yaitu terjadi pada format isim tasniah bi zaidaini. Oke? Tapi nanti mestinya yang pas pada isim yang dibaca nasab, berarti kedudukannya lafaz isim tasniahnya itu formatnya menjadi apa? Menjadi apa? Isim tasniah yang dibaca JR yang dibaca nasab, berarti formatnya apa? Menjadi apa? Menjadi maf'ul. Ya. Ra'aitu bi dain. Nih. Ciri JR-nya pakai iya. Oke? Paham? Contoh yang lain. Ciri JR-nya itu pakai iya pada format isim tasniah. Pada format isim tasniah. Apa contohnya? Pada format isim tasniah contohnya apa? Hah? Marartu bimus limaini. Ini adalah limaini. JR-nya dengan iya. Kok JR? Karena masukkan huruf jar. Muslimaini. Contoh yang lagi. Pokoknya bikin aja kalimat isim apa. 2 rumah. Baitaini. Taini. 2 mobil. Karrotaini. Kar mobil. Bahasa Inggris. Bahasa Arab dong. Saya rotaini. Itu. Saya berjalan dengan 2 mobil. Saya rotaini. Sebenarnya anak nyam. Nah, deh, so. Saya memakai 2 baju. Apa? Guys, baju apa yang diambil nak? Singlir mah. Amalu atau astamilu. Amalu bi saubaini. Wah, ini harus
di baini. Nah, guys, pakai bahasa baini. Dua baju. Ciri JR-nya pakai iya. Pada format isim tasniah. Oke. Wah, ini kalian harus, mana pengurusnya? Bikin program kegiatan pengurus nih untuk diikuti semuanya. Bikin program mahfudot. Apa mahfudot? Hafalan tiap hari, mahfudotil yaumiyah. Hafalan tiap hari, 1 hari 2 kata bahasa Arab. Bila perlu dengan Inggrisnya. Itu. Bikin. Udah berjalan? Tidak, namun berpen. Salah jenggong. Bapak sudah menyampaikan dari dulu. Sudah ada berjalan tuh. Wadukan gitu. Ya percuma dong. Masa tidak berjalan. Kembali disegarkan kembali. Biar banyak pembenaran kata. Pembenaran kata boleh ambil dari Al-Quran. Ya, silakan. Atau istilah kata peribahasa dengan bahasa Arab, silakan. Untuk mewajibkan diri 1 hari 2 kata misalkan minimal. Kalau 1 minggu 14 kata. Kalau 30 60 kata. Kan banyak jadinya kamus berjalan. Ya, begitu. Ditanya minta contoh masih kebingungan. Padahal banyak pembenaran kata bahasa Arab itu. Oke? Baik, biar mempercepat. Yang kedua, formatnya apa? Yang dibaca JR dengan ya. Nah, begitu. Kakak kuping ke suarana teh. Di Jamak Mudzakkar Salim. Apa caranya? Ayo muslimin deh, Pak. Jadiin deh, Pak. Karena kurang pembenaran kata bahasa Arab. Ayo bahasa jahat deh. Bahasa jahat muslimin. Padahal kalau berjalan lumayan ini. Udah ribuan kata kalian punya. Artinya kualitas kita tidak kalah dengan pondok pesantren yang lain. Tapi kalau nggak berjalan mah percuma. Oke. Nanti sok bikinkan jamak Mudzakkar Salim. Nanti ciri JR-nya itu dengan ya. Ya mau minina. Guys mau minari guys. Muslimin, mukminin. Aja guys nama maklum lah. Muslimina. Mukminina. Nanti kafirina. Munafikina. Iya, betul. Nah, masih kurang gitu baik mah. Gitu. Apa lagi? Banyak. Asalkan kita tidak kekurangan pembenaran kata bahasa Arabnya. Tolong ditingkatkan supaya lebih banyak lagi. Orang mau pergi ke Pare, ya, di situ adalah kampung Inggris dan kampung Arab. Pare itu ada di mana? Hah? Di Cikahuripan. Pare di Cikahuripan mentang-mentang sawah berpanen. Pare itu adanya di Jawa Timur. Ya, orang sebelum pergi ke luar negeri itu pergi dulu ke Pare, mempersiapkan dulu bahasa Arab. Lah orang mau ke di dia masuk siapkan. Ya, tiap hari pembenaran kata bahasa Arabnya yang banyak. Oke? Gitu.
Lah, oke. Itu semua karena adanya kaidah. Manakah kaidah yang menjelaskan bahwa hofad dan JR-nya itu dengan iya? Iya. Wafid biya ikulama bihanusib wal homs asma bisar tihatusib. Terakhir yang ketiga, ciri hofad atau JR-nya itu dengan fathah. Awas, JR-nya itu dengan fathah. Heran enggak heran? Karena kita sudah belajar, yaitu terjadi pada apa? Isim ghair munsharif. Karena kaidah biwas fi'li syarayat kasib. Terus apa isim ghair munsharif itu? Bi ayyahu ja. Terus wal ilatanil wasfuma adin urib wahadi salasutan naul alam. Kata nisut. Jadi yang menjelaskan JR-nya dengan fathah itu dalam satu bait bunyinya wafid bi fathi kullama la yamsharif mimma biwasfil fi'li syarayat tasib. Tetapi rincian isim ghair munsharif itu lebih diuraikan lagi dengan bi ayyahu jal isma illataini au illatan tugni anis nataini. Biar tahu apa saja sih yang kategori isim ghair munsharif itu. Ada dua ilat, ada yang satu ilat menempati dua ilat. Contohnya apa? Contoh isim ghair munsharif apa? Yang nanti dibaca JR-nya dengan fathah. Apa? Coba kita praktek. Udah membahas isim ghair munsharif masih lupa. Dulu teu bisa ayeuna poho. Dulu teu bisa ayeuna poho. Nya meureun atuh. Dawuh ti Bandung na. Namun baheula na bisa ayeuna poho wajar. Tapi lamun baheula na teu bisa ayeuna poho kurang ajar. Ya tuh kurang ajar geus bolak-balik dekok. Ngajelaskeun hayu bae teh ngarti aing mah. Ayo non, contohnya. Tuh kan Ahmada lagi. Guys kajet, lah. Contoh. Buatkan kalimat dengan Ahmada. Ahmada itu adalah isim ghair munsharif. Nanti ketika JR-nya itu dengan fathah, bukan dengan kasroh, tetapi tetap masuki amil JR-nya. Coba. Marartu wah bi'ah mada marartu
bi'ahmada. Nih, harokatnya dengan patah, JR-nya dengan patah. Marartu bi'ahmada, JR-nya dengan patah. Kecuali kalau isim ghair munsorifnya itu kemasukan alif lam. Bil Madi Nasi Ahmad. Kecuali kalau isim ghair munsorifnya itu dimudofkan bi dika dengan si Ahmadmu yang menjadi kekasihnya di Ahmadi. Gitu. Berarti kalau kemasukan alif lam ataupun diidopatkan nanti JR-nya itu dengan kasroh. Ya, bukan dengan fathah lagi. Understand? Paham dong? Yes. Itu salah satunya. Contoh yang lain terakhir. Yang isim ghair munsorif yang dikasrohkan dengan patah. Masa jeda deh, alhamdulillah. Oh, tenang lah. Padahal masih banyak contoh isim ghair munsorif dengan murayanya yaitu bi ayyahujal ismailataini. Ya. Ulangi deh ya, jangan deh naon ilataini teh gitu. Sehingga bisa mengembangkan isim ghair munsorif. Isim ghair munsorif ketika JR-nya itu dengan isim ghair munsorif ketika JR-nya itu dengan kata. Ya. Contohnya masajid. Masajidah. Bi masajidah. Ini. Itu sama ketika nanti kemasukan alif lam ya nanti tanda bacanya dengan kasroh. Ketika diidopatkan tanda bacanya dengan kasroh. Tetapi kalau tidak ada alif lam atau tidak dimudofkan maka isim ghair munsorif ketika JR-nya itu dibaca fathah. Tagis kahartipan gitu. Ngaranna lamun ke poho deuk teu naon da geus ngarti tama. Geus paham gitu. Oke? Baik. Itu semua nanti yang isim ghair munsorif itu terbagi dua, berarti ada yang mufrad dan ada yang jamak. Ya, isim ghair munsorif itu ada yang bentuk mufrad, contohnya apa? Ahmada. Kemudian ada yang jamak taksir, contohnya masajid. Oke. Langsung apa udah? Kompak lah udah mulai. Baik. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, diingatkan bahwa i'rab JR-nya itu ada 3 ciri. Ciri yang pertama JR-nya pakai ciri yang kedua pakai ciri yang ketiga pakai itu semua karena qaidah. Mana qaidahnya? Alamatul abdillati kasrun waya
Berdoa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.